Pemirsa, perbedaan bukanlah menjadi penghalang untuk hidup rukun dan juga damai. Karena sejatinya perbedaan menjadi anugerah yang tidak ternilai harganya. Itu juga yang menjadi prinsip dasar seorang pendeta di Kota Manado, Sulawesi Utara yang terus memperjuangkan dan menyuarakan pesan perdamaian di berbagai tempat. Sosok pendeta yang mantan preman ini dikenal luas di kalangan kelompok Muslim hingga kerap kali diundang menjadi penceramah. Dan berikut liputan koresponden MGN di Sulawesi Utara, Amanda Komaling, yang melihat dari dekat kehidupan pendeta Hani Panto. Saya itu umur 37 tahun 196. Di tahun itulah klimaks daripada kehidupan saya. Saya berantem antar geng di Cikini, ini luka, ini hampir buta, ini hampir putus. Di tahun yang begitu saya sempat gugat cerai istri saya yang tadi. Lahir di Manado 12 Mei tahun 1960, Hani Panto mengalami masa mudanya yang keras di Jakarta. Hani adalah seorang preman ibu kota, namun di usianya yang ke-37 tahun, dirinya memutuskan hidup baik dan mendalami agamanya. Ia pun menjadi seorang pendeta. Yang dibutuhkan oleh kita itu saling terima, saling menghargai. Karena apa? Tidak bisa saling paksa. Karena apa? Muslim petunjuknya Quran, Kristen petunjuknya Alkitab. Ada banyak perbedaan, juga ada banyak persamaan. Tidak bisa saling paksa. Jalani aja beragama kita masing-masing. Hani membangun jemaat dan menamakan gerejanya dengan nama GBI Harmagedon. Bukan hanya membangun gereja, ia pun mendirikan ormas adat yang ia namakan Laskar Manguni Indonesia. Karena terpanggil, karena saya lihat dari medsos, dari mana DP kegiatan luar biasa, dan DP toleransi antar sesama, antar suku. Jadi terpanggil untuk ikut berbaur dalam LMI. Penjagaan di saat umat Islam melaksanakan sholat Id. Di situ saya terpanggil untuk ikut. Bagaimana kalau bisa sama-sama toh di situ. Serta bergabung kan lebih luas pergaulannya dengan LMI. Jadi toleransinya sangat tinggi. Dari YouTube saja sebelumnya sudah pernah lihat Pak Hani selalu wawancara di dalam masjid, juga pernah saya lihat. Waktu ada bulan-bulan puasa selalu diundang. Hani dikenal sebagai sosok seorang pendeta yang tidak menonjolkan simbol-simbol keagamaannya. Ia dikenal sebagai seorang pendeta yang toleran dan terbuka dengan agama lain. Bahwa waktu saya di Jakarta kan saya bergaul dengan semua suku dan semua agama. Muncul ide itu untuk saya buat ini ormas adat yang namanya Ormas Adat Laskar Manguni Indonesia. Itu 7 tahun yang lalu saya buat. Dan ini semua suku, semua agama ada di dalam. Jadi pas diputuskan mau nikah, jadi bingung kan, keluarga ini jauh. Ini asalnya dari Boltim. Jadi salah satu-satunya orang yang bisa mendampingi kami hanyalah Papa. Jadi ada kejadian waktu itu kesaksian malah dari Pak Imam sampai bikin kesaksian bahwa selama dia menjabat sebagai imam, baru kali ini ada pendeta yang datang masuk minta. Yang kawin Muslim, yang anehnya yang kawin dua-dua Muslim, tapi kok pendeta yang datang masuk minta. Sosok seorang Bapak Hani adalah yang patut menjadi panutan bagi kami. Sulawesi Utara, terlebih Kota Manado, sudah sejak dulu dikenal sebagai salah satu daerah yang paling toleran di Indonesia.
predikat ini tidak datang dengan sendirinya. Ada sosok seperti Pendeta Hani Panto di balik itu. Dan hari ini jadi contoh baru bagi kami sesungguhnya. Dan itu kredit poinnya ada di Pak Hani. Di depan rumah beliau menyediakan ruang untuk ibadah saudara-saudara yang muslim. Dan itu perilaku yang sangat luar biasa. Kami memberikan apresiasi dan menghargai yang sangat luar biasa. Kalau saya bicara secara rohani, saya seorang pendeta. Nah, kehidupan saya itu adalah khotbah yang paling akurat. Bukan di mimbar saya bicara. Karena orang melihat, dalam tanda kutip contoh, kan orang tahu hidup saya di Jakarta seperti apa. Saya mungkin bisa satu minggu 3-4 kali pulang udah mabuk. Sekarang enggak. Kehidupan saya itu akan mempengaruhi orang yang ada di sekeliling saya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau sudah bicara ormas, apalagi ormas adat, tidak bisa dipungkiri. Ada oknum-oknum yang terlihat dalam tanda kutip, mungkin mabuk, mungkin demo yang tiba-tiba jadi anarkis. Tidak bisa dipungkiri ada itu. Tetapi saya bikin penekanan di LMI. Apalagi acara LMI. Saya tidak mau ada minuman di situ. Kalau toh ada yang belum bisa berhenti, tidak boleh di dalam acara LMI atau lagi pakai seragam LMI lalu minum mabuk. Saya tidak suka kalau ada anggota seperti itu. Lalu di dalam ini kan kita bina anggota untuk gimana mereka hidup berbangsa dan bernegara ini, jaga ini NKRI, bagaimana wawasan kebangsaan itu kita dorong untuk harus bekerja, bukan dalam tanda kutip demo, bikin takut pengusaha, bikin takut pemerintah, habis itu proposal atau minta. Di LMI saya larang itu. Saya dorong untuk buat terobosan-terobosan, bangun lapangan-lapangan pekerjaan agar orang-orang yang ada di ormas ini menghilangkan stigma negatif itu. Hari demi hari di usianya yang semakin senja, Hani terus menyuarakan pesan perdamaian dan hidup beragama yang baik. Itu akan terus diperjuangkan di masa hidupnya bersama keluarga. Saya berpikir begini, sama-sama aja Muslim, sama-sama aja Kristen ada perbedaan. Bagaimana ini mau disatukan? Jadi harusnya hidup di negara NKRI ini muncul moderasi beragama ini, silakan aja yakini agama kita masing-masing. Tapi hargai perbedaan itu. Buat saya begini, agama apa saja yang diakui oleh di Indonesia ini, semakin mereka dekat dengan Tuhannya, harusnya semakin baik. Jadi apa dia Kristen, apa dia Muslim, mau bilang mereka memahami itu dengan betul, tapi kelakuannya tidak betul, saya tidak percaya. Kalau mereka itu pengikut Kristen yang betul, atau pengikut Muslim yang betul, atau pengikut Buddha yang betul. Pemahaman saya, orang yang beragama dengan betul, hidupnya akan semakin hari semakin baik. Bukan provokasi, bukan intoleran, bukan yang terlihat malah nipu orang, mabuk dan seterusnya. Saya tidak percaya itu. Makanya saya dorong itu, silakan beragama dengan baik. Soal nanti ada oknum pendeta masuk Muslim, ada ustadz masuk Kristen, itu oknum, itu pribadi. Tidak boleh mengganggu keberagaman yang ada. Kita memang perlukan tokoh-tokoh seperti Pak Hani harus terus ada, terus menjadi garda depan, karena saat ini tidak lagi hanya satu kelompok yang bisa maksimal bekerja, tapi diperlukan kelompok yang besar, kelompok yang berintegrasi dengan kelompok-kelompok yang lain. Tentu kita berharap tokoh-tokoh pikiran-pikiran moderasi seperti Pak Hani yang diperlukan di Sulawesi Utara, dan kami berharap beliau akan terus mengkampanyekan soal moderasi beragama. Saya bisa jadi lilin di tengah kegelapan, tetapi dalam tanda kutip, marilah kita berbuat baik. Dimulai dari diri sendiri. Saya sering sampaikan ke teman-teman, hidup saya itu harus jadi berkat untuk banyak orang.
Setiap sesuatu yang saya buat, saya harus berpikir itu berdampak nggak bagi banyak orang. Kalau itu hanya untuk kepentingan pribadi, semakin hari itu semakin hilang dalam hidup saya. Di sisa hidup saya itu, saya harus jadi berkat bagi banyak orang. Hanya itu kerinduan saya.